Allah berfirman di dalam sebuah ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalian itu telah menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa kok lebih baik dari umat-umat Nabi-Nabi sebelum? Tak mau bil ma'ruf, karena kalian itu menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah wal yawmil akhir. Jadi untuk menjadi khairul ummah bersyarat beriman kepada Allah dan Rasulnya serta akan kiamat, dan juga beramal ma'ruf nahi munkar. Dalam rangka inilah maka para masyayikh, pengasuh-pengasuh pondok pesantren mengadakan bukan reuni, bukan reuni, tapi alumni. Istilah sekarang itu alumni, pertemuan alumni dengan pengasuh, pertemuan pengasuh pesantren dengan alumni. Jadi ini bukan acara liar dari pesantren. Semua pesantren yang mengadakan alumni itu dihadiri oleh kiai, baik itu pondok besar seperti Sidogi, jadi Sukorejo, Lerboyo, Gego, Pelosok, sampai kepada pondok-pondok yang lain seperti pondok kita ini. Itu dalam rangka kita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam rangka menebalkan, menajamkan, meninggikan, mendalamkan keimanan dan keislaman kita, memupuk persaudaraan dan silaturahim kita, meneguhkan kebersamaan kita di dalam membangun Islam di Nusantara ini dengan mencintai bangsanya dan negaranya. Maka beliau pengasuh pesantren kemudian mengadakan pertemuan kecil antara pengasuh dengan alumni, dan di situ kemudian dipertemukan hubungan ukhuwah antara sesama alumni dan hubungan profesional, hubungan keguruan antara santri dengan kiai. Hubungan ini merupakan hubungan yang dapat mengokohkan Islam dan dapat mengokohkan NKRI, karena pesantren di masa lalu telah berdarah-darah di dalam memperjuangkan kesintahan, dan berdarah-darah pula di dalam memperoleh kemerdekaan. Bahkan pesantren dengan santrinya, kiai dengan santri di pesantren itu, sampai keluar dari pesantren dalam rangka menungsong berbagai peperangan, baik itu peperangan sebelum kemerdekaan atau ketika kemerdekaan atau bahkan setelah merdeka. Terbukti ketika 10 November itu di Surabaya, itu santri dan kiai yang berperang melawan penjajah sekutu dengan berbagai upaya, termasuk menciptakan lagu seperti Ya Lalu Ya Lalu, dan tidak ada yang menafikan sejarawan bahwa
Indonesia ini namanya dipatri nama Indonesia oleh para masyayikh. Benderanya adalah juga itu diusulkan oleh seorang syekh yang habib. Beliau adalah teman daripada Habib Syekh. Beliau dari Sulawesi, Habib Ali. Beliau pengasuh pondok pesantren dan pendiri Al-Khidr. Bahkan berangkatnya Soekarno itu di dalam memandangkan proklamasi di Pegangsaan Timur, berangkat dari rumah seorang habib. Jadi Soekarno itu nginap di rumah habib itu. Lalu pagi harinya berangkat ke Pegangsaan Timur itu bersama para masyayikh, para habib. Karena itulah maka kecintaan kiai, kecintaan pesantren, kecintaan santri itu terhadap NKRI ini harus terus menerus dikumandangkan dan digemakan agar kita tidak terpinggirkan dan justru orang lain yang menikmati kemerdekaan. Banyak sejarah yang diselewengkan. Karena itu pula lah maka santri harus betul-betul terdidik. Saya sering menyetir man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Orang yang menginginkan hidup di dunia bahagia dia harus punya ilmu. Kali ini adalah ilmu yang sangat menjadi niscaya dan harus adalah ilmu tentang IT, ilmu teknologi. Tak bisa kita tanpa teknologi. Karena itulah maka pondok pesantren kita dari awal sudah menangkap itu. Dan saya walaupun berjumpa dan berjamping sekian kali mendirikan SMK, walaupun artinya masih belum bisa gitu. Tapi sudah dimulai. Tentu walaupun belum jadi apa-apa, alumni-alumni yang menjadi awal dari sekolah itu, tapi insya Allah lambat laut akan banyak gunanya. Amin. Pokoknya amin. Yang kedua, keilmuan adalah keilmuan bisnis, manajemen dan lain sebagainya. Dan karena itulah maka melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, relasi bisnis harus dibangun. Relasi bisnis harus dibangun antara alumni. Mungkin sekarang masih muda, masih baru saja turun gunung, baru saja bekerja, masih sekitar 1-2 tahun, maksimal 10 tahun. Saya pun ketika turun gunung baru saja, maksudnya lulus dari pesantren sampai umur 32, belum punya apa-apa. Saya masih punya sepeda motor Supra Astrea. Jadi saya umur 32 tahun itu masih punya sepeda motor Astrea. Astrea 96. Saya ingat Astrea 96. Jadi kalau Anda beberapa tahun, saya sudah berumur 32 tahun. Ada yang sudah berumur 32 tahun. Kalau sudah punya mobil berarti melampaui saya. Sudah melampaui saya. Apalagi sepedanya yang tunggangi itu sudah bagus-bagus. Fixan headnya bagus-bagus. Itu sudah melampaui saya. Tapi saya sudah membangun rumah pada waktu itu. Membangun rumah
ya kurang lebih habis 93 juta pada waktu itu. Ya, kalau sekarang kurang lebih 300 juta ada ya. Artinya saya memberi sebuah keilmuan yang memiliki harapan. Di samping pondok pesantren kita itu tetap eksis, tetap mati-matian memperjuangkan kedirian, keagamaan. Karena Rasulullah tadi berfirman, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Di pondok saya telah membiasakan kalian dulu masih ingat baca Yasin, baca Waqiah. Bahkan di masa-masa kalian itu saya sering berdoa di la maqmu'atu wa la mamnu'a, la maqmu'atu wa la mamnu'a. Barangkali belum sampai doa kecuali Anda tidur. Sering tidur, insya Allah yang tak tidur, insya Allah barokahnya. Kemudian dibiasakan baca Rabbul Haddad. Ini semua penting untuk saya ingatkan bahwa bacaan Yasin, bacaan Waqiah, bacaan Rabbul Haddad itu merupakan benteng daripada kesan dunia. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, yang pertama kepada Sahibul Bait yang telah memberikan penghormatan kepada kami dan para amil ini. Mudah-mudahan oleh Allah diterima sebagai ibadah makbullah, kemudian diganti oleh Allah dengan yang lebih barokah, lebih banyak di dunia. Amin Allahumma. Para alumni yang datang sini kali ini, saya doakan mudah-mudahan pertama umurnya barokah, suami dan istrinya barokah. Yang belum punya suami, belum punya istri, mudah-mudahan dapat suami, dapat istri yang soleh. Kemudian putra-putranya menjadi anak soleh. Ilmunya mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Kemudian rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Pekerjaan yang sedang dilakukan menjadi pekerjaan yang mengantarkan kepada kesuksesan dunia akhirat. Amin Allahumma. Marilah kita teruskan pembacaan kitab Al-Azkar al-Muntaqabah di dalam Syekh Al-Abrar. Ada saya dengar dari punyanya ada dulu tak ada pohon. Ya, mau agak cepat, mau enggak? Kita akhiri sampai jam berapa? Ini masih jam 3 ya. Jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amatana bi ashabihi wa nafa'ana bi ulumihi wa afradu 'alaina min barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rawainya an Imam Abi Sa'id bin Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Man arada al-musannifa kitaban falyabda bihadzal hadits. Rawaina, kami telah menceritakan, meriwayatkan an Imam Abi Sa'id, dari Imam Abi Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi, yakni Abdul Rahman bin Mahdi
rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya siapa Allah ta'ala. Apa kata beliau? Man arada ayusarnifa kitabah, man adapun orang arada yang menginginkan siapa orang ayusarnifa pada mengarang siapa orang kitaban pada sebuah kitab, falyabda maka hendaklah memulai dia bihadzal hadits dengan hadis ini. Jadi kalau orang mau mengarang kitab, hendaklah dimulai dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tentu dibacakan bismillah dan ditulis bismillah. Maksudnya niatnya biar tidak salah. Kan banyak sekarang itu orang yang kita buku dalam rangka mendapat properti, dapat keuntungan dunia dengan menjual buku. Nah itu termasuk peman awal dan dunia. Maka hijrahu ila dunya yusibuha aw yu'afiyaha hijrahu ila ma raja'a. Wa qala al-imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mutaqaddimuna min shuyukhina yastahiquna taqdim hadith al-a'mal binniyat amama kulli syai'. Dan berkata siapa Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, mudah-mudahan merahmati siapa Allah. Karena mutaqaddimuna, ada siapa orang-orang terdahulu min syuyukhina, dari kiai-kiai kami, yastahiquna mereka menyenangi taqdim hadits al-a'mal binniyat, pada mengedepankan hadis al-a'mal binniyat amama kulli syai'in, di hadapan atau di depan setiap sesuatu yang syar'u wa yaqtadi'u min umur dini, yang berkembang dan mulai dari masalah-masalah agama. Kenapa? Diumumil hajati ilaihi fi jami' anwa'iha, karena umumnya kepentingan ilahi kepadanya di jami' anwa'iha, di dalam seluruh macam-macam. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi bilang, dulu orang-orang terdahulu itu dari kiai-kiai kami itu mengenali, memulai apa-apa yang dikerjakannya dengan al-a'mal binniyat itu, dengan hadis innamal a'malu binniyat itu. Karena apapun yang berkembang dari urusan-urusan agama itu akan dimulai dari niat, tergantung niat. Di umum hajat ilahi, karena memang kepentingan hal itu di dalam seluruh macam-macamnya amal, termasuk benar, termasuk menulis surat kepada orang tua, surat kepada suami, surat kepada tunangan. Saya tidak bilang surat kepada pacar ya. Nah, karena itu di luar konteks keislaman. Boleh pacaran, tidak boleh. Tunangan ya boleh. Kalau kemudian ada SMS dulu pakai surat, dan ini pakai SMS atau WA. Nah itu dimulai dengan niat yang baik. Dimulai dengan niat yang baik. Ditulis bismillah. Paling tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia diberkahi, karena sesuatu yang baik tidak dimulai dari bismillah. Ini lupa rata-rata ketika menulis WA tidak dimulai dengan membaca bismillah. Padahal dia banyak gagalnya, terutama di bisnisnya, di perdagangannya, karena lupa tidak dimulai dengan bismillah. Kullu amrin bi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqwa. Jadi buntung ujung-ujung. Cokon con potong tak berdekatan. Maka tak karena tidak mulai dengan ucapan
niatnya diperbaiki. Wabalaghana Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna yufadu rajul ala qadri niyyati. Ini penting. Dan telah sampai pada kami sebuah hadis, sebuah riwayat Ali bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan termasuk abadilah yang tiga yang ada beberapa Abdullah di kalangan sahabat, tapi yang adil itu tiga: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Tiga-tiganya ini ulamanya sahabat. Apa kata beliau Abdullah bin Abbas? Annahu qala, bahwasanya ada pun beliau Abdullah bin Abbas qala, ialah berkata siapa beliau, innama yufadu rajul, hanyalah yufadu, akan dihitung, akan dijaga apa itu siapa seorang laki-laki ala qadri niyatihi, menurut ukuran niat, ala qadri niyatihi, ala qadri niyatihi, menurut ukuran niat. Jadi dia akan dijaga oleh Allah, perdagangannya akan dijaga oleh Allah. Saya tidak bilang laba secara kuantitas, secara jumlah, tetapi laba itu bisa secara kuantitas, yakni secara rujuk lebih baik, walaupun jumlahnya kadang sedikit, tapi mutunya lebih bagus. Contoh, perkawinan hanya punya anak satu, tapi barokah. Walaupun tidak punya anak sampai belasan, walaupun punya anak belasan, kalau ada barokah, lebih baik punya anak satu. Lebih baik punya anak belasan tapi barokah semua. Saya dengar ada seorang bujuk bernama Kiai Muzaki Tokomo di daerah Madura bagian tengah itu. Beliau punya istri, kalau tidak dulu 49, punya anak 75, tetapi menjadi orang alim semua. Walaupun putri menjadi orang alim, buktinya semua putranya jadi bujuk. Berarti dikenal orang, dan putra-putranya banyak yang alim-alim dan mendirikan pesantren. Maka andi ini Pak Polo sana, andi ini situ, andi anak situ, kita berkah. Maka urusan rinduan, dia sampaikan. Andi anak situ tak bisa didik. Nah, mudah-mudahan oleh Allah umur kita diberkahi, suami kita diberkahi, istri kita diberkahi, anak-anak kita diberkahi, ilmu dan harta kita diberkahi, karena baiknya niatnya. Amin Allahumma. Innama yu'qan nas ala qadri niyyatihim, itu bahwasanya akan diberi siapa orang ala qadri niyyatihim, menurut ukuran niat-niat mereka. Jadi kalian, saya itu harus meniatkan seluruhnya perbuatan-perbuatan baik tentu. Kalau perbuatan kita nggak bisa. An-niyatul hasanah la tubaddilu hawa. Ini poinnya. An-niyatul hasanah la tubaddilu hawa. Ini poinnya. Saya dulu di masanya Ustaz masih mengerti poin-poin. An-niyatul hasanatu la tubaddilu hawa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatul hasanatu la tubaddilu hawa. Nah, an-niyatul hasanatu la tubaddilu hawa. Niat yang baik tidak bisa memperbaiki sesuatu yang haram. Contoh, mau membantu masjid pembangunannya, mau nyumbang, tapi sumbangannya ini coaki. Ini tetap saja sumbangan itu tidak sah, karena hasil dari cara yang tidak baik.
karena hasil dari sesuatu yang tahu. Bobor berbagai posisi. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu ngambil miliknya bapaknya, yang bapaknya itu adalah adipati kepada rakyat kurang berpihak. Jadi diambil padi-padi bapaknya itu, ya tidak sampai miskin dengan bapaknya karena orang-orang bayar upeti kepada bapaknya. Bayar upeti, lalu ketika peceklik padi-padi itu tidak tidak dibagi-bagikan ke rakyat. Jadi oleh Sunan Kalijogo yang bernama Raden Masyahid itu dicuri dari lumbungnya, diberikan kepada masyarakat. Nah, tapi milik bapaknya, makanya bapak tak usah, bukan milik tetangganya. Ketika menjadi jagat bajingan, ketika menjadi perampok, nah ketika muda masih belum Islam, ketika muda masih belum Islam jadi perampok. Sayyidina Umar ketika belum masuk Islam tidak tahu berapa orang yang dibunuhnya, tetapi ketika sudah menjadi Islam maka kemudian pertobatannya selesai, pertobatannya sudah terjalankan dengan baik dan tidak berubah. Jangan kemudian mengambil kesimpulan yang salah dari para wali songo, karena kesimpulan yang salah dari para wali songo itu menyebabkan kita melakukan sesuatu yang salah. Wawaina an Sayyidil Jalili Abi Ali al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amal bi akdin nas riyab wal amal bi akdin nas syirk wal ikhlas ay yu'afiyaka Allah minhu. Ini penting ya menatahati. Warawina, dan kami telah meriwayatkan al-Sayyid al-Jalili dari Sayyid yang agung Abi Ali, yaitu Abu Ali al-Fudail bin Iyad, itu dikenal dengan ilmunya. Ini seorang qadhi yang sangat tinggi, qadhi itu hakim yang sangat tinggi. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tarkul amal di aktinas riya'u, meninggalkan perbuatan karena alasan orang, alasan manusia, riya'un iyaka, riya'. Wal amal di aktinas, dan beramal di aktinas karena alasan manusia, syirkun ialah syirik, tapi syirik khafi. Perhatikanlah, yang biasa kita dengar dari masyarakat adalah kalau beramal karena manusia itu dia. Tapi yang benar adalah tidak beramal karena malu kepada orang, karena nggak nyaman sama orang. Itu dia, karena dia ingin dipuji sebenarnya. Kalau tidak ingin dipuji, tidak ingin dicemooh, tidak ingin dicaci. Ya tidak ingin dicaci ya sama ingin dipuji. Kalau tidak ingin dipuji berarti ya tidak ingin dicaci. Apa? Tidak ingin dicaci. Berarti kalau tidak ingin dicaci sama. Kebalikannya berarti ingin, atau paling tidak dibiarkan oleh masyarakat, tidak diomongin. Tapi niat yang muncul dari hatinya itu tidak benar. Karena itulah maka ada hadis yang biasa kita kaji, bahwa imshi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna li kulli ahadin muhibban wa mubghidhan. Berjalanlah kalian, kamu di jalan Allah.
dan jangan oleh-oleh. Yang penting benar menurut jalan Allah. Insya Allah pada orang-orang yang beriman benar. Kalau caranya benar, insya Allah bagi orang-orang yang beriman benar. Kalau pada orang-orang yang nggak benar dan nggak beriman, ya sama semua Rasulullah sama orang yang tidak beriman seperti Abu Jahal. Salah Rasulullah. Pada pandangan Abu Lahab Rasulullah salah. Tapi pada pandangan Abu Bakar dan Sayyidina Umar serta sahabat yang lain, Rasulullah benar. Fa'inna likulli ahadin muhibbatun fillah. Karena setiap orang itu pasti ada yang menyenangi, ada yang membenci. Ala apa-apa. Pada sebagai Bagi anji apa-apa jadi presiden, jadi ratu, jadi bupati. Jadi apa-apa. Beda, si senang, beda, si benci. Laki anak orang laki, bini anak orang bini, bersepeda, orang bersepeda, tak ambil sepeda, orang tak ambil sepeda, boleh sampai orang boleh sampai, tak ambil sampai orang tak ambil sampai. Ngakan nyaman orang ngakan nyaman, tak ngakan nyaman orang tak ngakan. Korot orang korot, lempoh orang lempoh, kodo orang kodo, nengang orang nengang. Sadar pil orang sedar itu. Sadar? Mereka orang sedar dia benar kepi. Nah, kedua-duanya tak baik juga. Saya tak berburu, kalau benar. Selebur makin salah, benar. Pada tak. Jadi bagaimana? Jangan mengerjakan sesuatu niatnya ya. Jangan meninggalkan sesuatu niatnya ya. Bagaimana itu mesti kita jaga niat. Inilah yang dikatakan ihsan. Mal ihsan anda mudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kita beramal billahi ta'ala. Tapi harus benar. Ala taufiq Allah. Banyak makhluk kerja sesama karyawan tidak senang. Atasan ada yang senang, ada yang tidak senang. Teman sesama karyawan ada yang senang, ada yang tidak senang. Apalagi bawahan ada yang senang. Yang penting pekerjaan itu terlaksana dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan sikap-sikap yang baik. Jadi kiai, jadi ustaz, jadi karyawan, jadi guru, sama. Yang penting dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, menggunakan akhlak yang baik, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, tidak usah nolak-nolak. Boleh kita menerima kritik untuk perbaikan, jangan menutup diri. Boleh kita harus muhasabah, berevaluasi diri. Kenapa kok saya begini? Karena tidak menutup kemungkinan kita yang salah. Karena manusia ini makan dulu kotor manusia. Karena itulah maka berikutnya ini wal amal bi adillah syirk. Beramal karena manusia itu syirik. Tapi syirik maksudnya menyekutukan Tuhan. Tetapi ada dua syirik. Satu syirik jadi yang terang-terangan seperti menyembah selain Allah, atau menyembah Allah dengan barang atau dengan makhluk. Maka itu syirik jadi. Apa namanya? Syirik jadi. Jadi menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Contoh, menyembah Allah dan manusia. Contoh, menyembah dan manusia. Menyembah Allah dan setan, gitu ya. Sambil as-sholat, entaran kan? Ya belum tentu betul. Kita duduk kita dulu. Entar ke Gunung Kawi, gitu ya. Minta kesucian itu apercer sampingnya setan gitu ya. Tahu jauh
afdal yang kalau pas kita kan itu udah minta alma ya mungkin aturan Allah ya Allah entah kata kasih ya Allah tentu macam dan itu perkara berjin seperti itu berbuat wajib apa dah tapi jangan menganggap jin sebagai itu akan jadi jin yang berbahaya jangan وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن ففسقوا فزادوهم رهقا. Ada orang-orang yang dari kalangan manusia minta bantuan kepada tokoh-tokoh jin, lalu mereka itu tokoh-tokoh jin itu menyesatkan dan membinasakan, merusakkan mereka orang yang minta bantuan. Lalu mereka menambah kerusakannya. Jadi jin itu memang lebih banyak aura negatif dan keinginan negatif daripada manusia. Mungkin minta merusak pada bukannya cukup. Ya, kita akan dia kedua Twitter. Jadi ini bukan menuhankan. Yang kedua adalah syirik khafi. Ini yang syirik khafi ini ada pada hati. Jangan sampai kita itu menduakan Allah di dalam hati. Itu syirik khafi. Kenapa kok ada beramal karena alasan manusia itu syirik? Karena bekerjanya dia mendakin tanah, mendakin. Nah kalau itu mantap sampai ke hati, berarti dia beramal karena orang. Mendakin. Kecuali hanya ucapan lisan, tidak sampai ke hati. Kalau saking senang itu memberi rangkaian cekek kok teknik, nggak apa-apa. Karena itu maksudnya penuh kasih sayang, bukan bekerja karena menyembah selain Allah. Paham. Jadi jangan salah ucap yang sampai masuk ke dalam hati. Kalau hanya diri saya tidak masuk di dalam hati, itu bukan syirik. Bukan syirik. Kecuali syiriknya syirik jadi contoh meminta kepada berhala. Om Swasti, Om Santi Om, berdoa yang macam gitu ya. Nah ini para alumni yang saya hormati, di dalam hal inilah maka bentuk ikhlas itu berbeda dengan riya dan syirik. Wal ikhlasu ay yu'afiyaka Allahu minhu. Wal ikhlas, adapun ikhlas, ikhlas itu maknanya memurnikan hati. Apa maknanya? Memurnikan hati. Ay yu'afiyaka Allahu, mudah-mudahan melindungi kepadamu siapa Allah minhuma dari keduanya, yakni dari riya dan syirik. Ikhlas itu antara riya dan syirik, tidak riya dan tidak syirik, karena memang keduanya lillahi ta'ala. Paham ya? Paham. Mudah-mudahan kita memiliki ibadah, baik itu ibadah makhluk atau ibadah oleh makhluk. Hadirnya kalian ke sini tidak karena ustaz, tidak karena kiai, tapi memang dalam rangka menambah ilmu lillahi ta'ala, dalam rangka meneguhkan kebersamaan di dalam mencintai agama Islam dan Rasulullah Muhammad SAW, dalam rangka bersalawat kepada Rasulullah, karena di dalam setiap acara ini kita adakan mahallul salawat ya, dalam rangka mencintai Allah dan mudarnah dengan Allah,
berbicara dengan Allah Maha Esa dengan membaca Al-Quran, yaitu sholat dalam rangka merapatkan barisan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena ini adalah merupakan satu rebutan yang sulit dihancurkan oleh siapapun orang yang mau menghancurkan negara. Jadi Indonesia ini sulit dihancurkan karena ada banyak pengajian seperti, karena ada banyak sholawatan seperti, karena ada banyak rutinan tahlilan seperti, hingga kemudian mereka mendatangkan sekelompok orang yang mengata-ngatain bid'ah. Ngaji seperti ini bid'ah, ngaji kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, karena di masa Rasulullah tidak ada Fathul Wahhab, tidak ada Fathul Mu'in. Yang betul, yang ada pada Rasulullah Quran, tapi Fathul Mu'in merupakan inti daripada yang ada di Al-Quran, dan mereka tidak pernah baca Fathul Mu'in. Lalu kita oleh Rasulullah disuruh berziarah ke kubur dalam rangka ingat kematian. Mereka ditangkap, bahkan mereka katanya kita ini menyembah kuburan. Ada di antara kita yang menyembah kuburan? Nah, ada. Jadi mereka mengada-ada. Nah ini pertemuan yang tidak ikhtilat, mujawarah namanya, bertetangga antara laki dan perempuan. Ikhtilat itu bercampur apa orang laki. Ini namanya mujawarah, bertetangga. Yang haram itu kalau ikhtilat, tapi di tempat yang bisa memilih ikhtiar. Kalau di Masjidil Haram ketika Allah tidak bisa bercukup-cukup, atau di masjid ketika tidak bisa. Kembali kemudian kepada hal-hal yang penting. Yang pertama itu kita meneguhkan keislaman dan keimanan. Yang kedua memupuk cinta kita kepada Rasulullah dan penerusnya. Hati-hati. Rasulullah itu bersabda, taraktu fikum amrayn lan tabitu ma in tamassaktu bihima. Kita Allah sunnata Nabi. Ingat ini, kajian dulu. Berokah yang mana? Dicatat tak berokah yang mana? Saya meninggalkan dua hal yang penting di dalam kehidupan keislaman, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian selamanya tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitabullah, kitab Allah. Yang kedua wasunnah Nabi, yakni hadis. Ada hadis lain yang bilang taraktu fikum amrayn la tabitu ma in tamassaktum bihima. Kita bullahi wa ikbar. Dua hal yang tidak akan, yang saya tinggalkan untuk kalian dan kalian tidak akan sesat. Yang pertama itu adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, hadis. Kenapa kok saya bilang hadis termasuk kitab Allah? Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Yang kedua wa'ifrat, dan turunan. Orang-orang yang tidak percaya kepada ayat ini bilang bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Pada waktu itu orang-orang Arab juga bilang begitu. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwa inna syani'aka huwal abtar. Pada surat apa? Gimana? Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-kautsar,
nikmat yang sangat banyak. Wa qila al-kautsar haudul kautsar. Tapi para ulama beda dalam penafsirannya. Wa qila al-kautsar adalah nikmat yang banyak, di antaranya haudul kautsar. Ada telaga besok bernama al-kautsar. Ini khusus haudul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika umatnya yang masih ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apalagi yang bacaan sholawat, yang sering baca bacaan sholawat, itu dapat syafaat dari Rasulullah, walaupun beberapa tahun, beberapa abad berenang-renang di neraka. Nanti oleh Allah, Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk mengunjungi neraka, dan bersama malaikat Zebania dan malaikat Malik mengitari neraka, lalu ditanya, masih adakah di antara kalian yang umat saya? Mudah-mudahan tak dapat kemudian Nabi Muhammad, kemudian surbannya oleh Nabi Muhammad dilemparkan dan dipegang ujungnya, lalu kamu, ya, orang-orang itu bergelantungan di situ oleh Nabi Muhammad, kemudian diselamatkan, kemudian harus mampir dulu di haudul kautsar, mandi di situ, masa aja lengkap tema kita mandi ya, laporan tema kita mandi ya, apa orang sikus bagus, memang tidak suai. Jadi mandi itu memang kautsar. Betul kurus ya. Bisa boleh sabu, tak usah. Pada saya jual sampo sekali, tak usah. Langsung, sudah bagus. Keluarnya langsung bagus. Ya paling tidak, kalau kena kepada kalian dapat syafaat Rasulullah seperti itu. Amin Allahumma. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke langsung masuk surga dan ambil bisa. Amin Allahumma. Tapi semua disyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka pengajian seperti ini tentu mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, melalui apa yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab beliau, yang nyambung sangat keduanya kepada Rasulullah, dari Imam Nawawi ke gurunya sampailah kepada Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i kepada Imam Malik, kepada guru-gurunya yang terpilih dari sahabat, sampailah ke sahabat, sampailah kepada Nabi, termasuk dari Abdullah bin Mas'ud, dari bin Abbas. Amin Allahumma. Jadi keilmuan kita itu adalah bersambung bersanad kepada Rasulullah. Saya santri Python tentu, putra-putra di Python adalah santri abahnya dan santri Sidogini, santri Pabriawan, santri daripada Syekh Musta'in Qombi, mana dokter pada orang, dan beliau itu santri dari Syekhona Muhammad Khalid Al-Balkalan, dan itu jelas gurunya sampai ke atas. Menyanyi juga begitu, justru lebih dekat, karena penyanyi ini santrinya langsung masih notusi Kiai As'ad Sabtul Arif, yang beliau santri langsung daripada Syekhona Khalid. Kalau saya tidak notusi saya itu, tapi saya notusi putra-putra, karena Kiai itu lebih awal wafat dibanding Kiai As'ad Sabtul Arif. Jadi tentu cari guru itu yang memang betul-betul sangat keguruannya di sana. Mondok di mana, santrinya siapa. Kalau tidak percaya bahwa saya santri santri mau jadi, tanya kepada Masyaikh mau jadi, mesti tahu saya. Alumni satu mau jadi mesti tahu.
Demikian pula punyanya ini kalau ditanya kepada seluruh masyayikh dan nenek di Sukorejo mesti tahu. Dan beliau ini Pak Motif ini mondok di Nurul Jadi. Teman-teman saya sangat kenal saya, sangat kenal. Jadi guru-guru, dosen-dosen yang masih mengikuti saya kenal baik dengan saya. Apa pentingnya bersana? Iya, keaslian ilmu, bahwa betul-betul bersumber dari Allah. Kitab-kitab yang diajarkan tidak apa-apa, tidak apa. Dan saya tidak pernah ngajari kepada kalian perdukunan. Betul. Pernah ngaji di perdukunan saya? Tidak. Yang saya ajarkan adalah kitab-kitab yang benar muqtadah. Jadi pondok pesantren Nurul Albab itu bukan pondok pesantren yang dibangun untuk ria, untuk hal-hal yang di luar kepentingan agama. Saya pindah jauh-jauh ke sini bersama punyanya itu. Di rumah sudah ada pesantren. Jadi bukan tahu saya mendirikan pesantren dan punyanya. Di rumah sudah ada pesantren dan mbah saya dan mbah-mbahnya punyanya juga orang-orang pesantren. Jadi bukan hal baru pesantren ini bagi saya dan keluarga saya. Di luar itu kita harus tetap mencintai NKRI karena ini wajar. Air kalau tidak terwadahkan dengan benar, jika wadahnya pecah, maka airnya tuh. NKRI ini merupakan rumah tempat kita lahir, tempat kita makan dan minum, tempat kita bersolat dan bersujud, tempat kita mengaji dan bersekolah, tempat kita itu bekerja dan menghasilkan hal-hal yang penting dari dunia, tempat kita beramal hal-hal yang penting untuk di akhirat, tempat di mana kita akan dikubur sebagai bagian dari tanah ini, dan anak-anak kita, generasi dari kita akan juga berada di sini. Karena itulah maka sangat harus kita mencintai tanah ini. Bukan persoalan Indonesia, tapi selama Indonesia itu masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin, kita wajib mencintai keindonesiaannya. Dan Indonesia ini dibangun oleh para ulama, dan itu dari Nahdlatul Ulama. Walaupun sebagian yang lain ada di Muhammadiyah, ada di Persis, ada dari perkara kemudian ada kesalahan-kesalahan, ya diganti kesalahannya itu. Sama dengan kita punya mobil, lalu porsemennya pacaknya diganti, setirnya tidak baik, ya mesinnya bahkan sampai ada mesinnya ya diganti, abannya tidak baik diganti. Kita kenal, tapi tak boleh diganti Indonesianya dengan negara lain, ya. Maksudnya kita pindah di Jepang karena Indonesia sudah tidak bagus, kita pindah ke Arab karena Indonesia tidak bagus. Tidak, kita cintai ini, kita rawat bersama, tentu bersama pemerintah. Pemerintah jika salah, ya perlu dikritik, tetapi menggunakan akhlakul Pak ini salah, dikritik tapi datangi ke rumahnya, ya, monta bisa ya menurut ya, menggerutu-gerutu tidak apa-apa, tidak dilarang. Tidak dilarang. Kalau dia pakai halu-halu, pokoknya dari hansip. Ya. Kita cintai Islam, kita cintai, tentu dengan mencintai Islam, mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keturunannya,
kata Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu dititip oleh Allah di Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ini harus tahu saja. Bilang Muhammad kepada umatmu itu, kata Allah, Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak akan minta upah dalam penyampaian risalah kenabian, dalam menyampaikan Islam ini kepada kalian. Illa al-mawaddata fil qurba. Kecuali kalian itu saya minta untuk penuh kasih sayang dan mencintai keluarga besar saya dan anak cucu saya. Jadi anak cucu Rasulullah itu ada yang bergelar Habib, kita cintai. Kecuali habisnya Habib, ada Habib palsu ya. Ada banyak Habib palsu orang Arab nakok. Oke, ini ada ya. Bersihnya mana Habib? Benar Habib tadi benar Habib. Kemudian gelarnya Habib. Tapi gelar Habib ini kurang lebih sekitar 200 tahunan lebih. Sebelumnya bergelar Syarif dan bergelar Sayyid. Karena itulah kalian mengaji kitab Al-Usul Al-Hamidiyah lil Muhafazah al-Aqaid Islamiyah karangan As-Sayyid Husin Al-Jasrut Tawab Sayyid. Demikian pula Sayyid Muhammad bin Abi Amr Sayyid juga. Demikian pula seorang raja bernama Syarif Hidayatullah, itu Sunan Gunung Jati, atau Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri, Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Itu Sayyid semua, tapi tidak bilang Habib Raden Rahmatullah, Sayyid Ali Rahmatullah, Habib Ali Rahmatullah, ya, karena Habib itu barusan. Gelarnya maksud saya sekitar 200 tahun lebih. Tapi kalau Sayyid memang dari awal. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kan begitu ya. Ada yang bilang Habib Hasan Habib Husain pada syirkun Nabi, pada cucu Nabi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tidak ada yang bilang Syarif Hasan, Syarif Husain. Tidak ada. Mereka bilang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Zaid, Sayyidina itu semua. Jadi Sayyid. Yang kedua, kadang tidak menggunakan gelar itu turunan Rasul. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu Sayyid. Syekh Ahmad At-Tijani, itu Sayyid. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, itu Sayyid. Tapi tidak menggunakan gelar Sayyid, tidak menggunakan gelar Habib, tidak menggunakan gelar Syarif. Tetapi sebenarnya dia Sayyid, tapi menyembunyikan diri. Di Indonesia juga begitu, kiai-kiai itu, termasuk Kiai Siroki, banyak sekali nasabnya yang menjelaskan tentang Sayyid. Dan banyak kiai yang lain yang itu tidak menamakan dirinya sebagai Sayyid, Habib dan Syarif, tetapi keturunan daripada Syarif kita Sunan Gunung Jati, keturunan dari Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel, dan begitu seterusnya. Apa maksud dari saya menjelaskan ini? Jangan membenturkan turunan Rasulullah dengan para ulama. Ini adalah fitnah akhir zaman, di mana para ulama pewaris Rasul, karena Rasulullah bilang ulama warasatul anbiya, oleh orang dibenturkan dengan anak turunan Rasulullah. Ini merupakan satu fitnah yang sangat besar di zaman ini. Anda, kalian sebagai santri saya tidak ridho kalau kalian ikut-ikutan membenturkan habaib dengan ulama dengan habaib. Khawatir salah seorang dari ulamanya itu adalah juga
Sayyid, tapi menyembunyikan Ibrahim. Karena itu anak Rasulullah. Tapi Habaib itu jelas anaknya Rasulullah. Kecuali Habib yang Hamzah atau orang namanya Habib. Kecuali banyak orang Arab ya. Ya bentuk Arab ya, orang Arab. Ada pada Indonesia ngaku Habib, ngaku sedikit. Padahal baunya kita nggak tahu siapa mereka. Karena kita itu hormat kepada orang. Kok Habib? Mereka yang biasa namanya hormat ya. Kok Habib? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau akan sampean Mas Imam. Napa kanjeng? Padahal belum tentu kenal. Tetapi masalah yang paling ikut tahu dan utangkan. Masalah kan saya bersedia. Oh, tapi mana? Assalamualaikum. Ada teknologi ibadah ibadah yang kayak itu namanya ikromo. Kita hormat. Mentang seperti itu kita hormat. Ya tamu perkara tamu tidak diundang ya lain pohon mengikat ini. Nah, hal-hal yang seperti ini sekali lagi merupakan hal penting di dalam kita menyikapinya agar kita tidak membentukkan orang-orang yang menjadi simbol agama Islam. Satu, Habib memang turunan Rasul, Syarif, Sayyid turunan Rasul. Yang kedua, ulama yang memang itu simbol keilmuan agama. Hanya di Indonesia ini bias. Kadang bukan ulama dibilang ulama. Kadang bukan kiai yang alim di dalam bidang agama, tapi dibilang kiai. Hingga kemudian ya kiai yang bisa dong kiai pelerek, keris, kiai kelamunya keris, keris, kiai selamat, maaf, bade kerbui, belas terang, dan gerakan Yogyakarta, namanya kiai selamat. Namanya Kiai Selamat. Dengan anak turunannya ini bentuk guru Nasrani. Itu dikeramatkan Kiai Selamat. Tapi nama daripada kerba. Di Kiai itu ada nama benda, nama hewan, nama orang. Semua yang disebutkan dikeluarkan namanya Kiai. Nah, kiai yang alim, nah memang yang tak alim, ya kiai ya, jadi ikut kiai, nah, kiai, mungkin tak ada, jadi kiai, bukan orang karena kiai itu ngomong mulai dari benda, hewan, orang, baik itu yang alim ataupun tidak, ini perlu menjadi ilmu dan hazanah keilmuan dan kalian biar tidak sesat menyesat, tidak salah tafsir dan tidak salah paham. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kalau kafawaina an Imam Ustaz Abdul Qasim Al-Syekh sebagai sini. Ya, qala al-Imam al-Hadithu al-Muhasibi. والله أعلم بالصواب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يخل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي غير بمتعني بسر حروفه
ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا رب وفقني لتقواك يا الله فيا رب ارحمني بحسن خليقتي اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله آمين. وتبلغنا بعفوك يا اللهم يا الله إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك ونسألك يا الله أن تبارك لنا في عبادنا وأن تحرم أعصابنا وعن زوجنا ومن أعمالنا وعن سلامة وبركة من كل الأمور ومن هذه سبيلك وفي عبادك المسلمين سبيل كل هذه وقفة ونقطة يا الله ونسأل كل وأعوذ من أصوات وأولادنا أقوالنا وأولادنا وذرياتنا ومع حبيبنا وذرياتنا كسنا وبجميع نزولنا كسنا وزرنا وأطلعنا ونسألك يا الله أن ترزقنا حسن الأخلاق وأن تسهل علينا من سكرات المخلوق جديدا على لعني على دين نبيك محمد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا بالصالحين على المقصود وخيرا طيبة مباركة في الدنيا والآخرة ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ولا يخشع ولا ينفع ونعوذ بك يا الله من الخير والفتن والمعصية والشر نعوذ بك يا الله من ذلك ولا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وادخلنا الجنة من عذاب يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.